Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Senang rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Bersama saya Carla Ratna menghadirkan psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Assalamualaikum warahmatullahi. Kabar baik Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali kita sowan beliau di Padepokan Patrap Surakarta. Ya. Jadi beliau ini mempunyai padepokan ya Pak, Padepokan Patrap. Ini bukan ilmu silat atau apa ya Pak Padepokan ya, tapi Padepokan Patrap. Ya. Dulu pernah dijelaskan kalau Patrap itu artinya apa Pak dulu? Terinspirasi oleh apa sih Pak dulu kok terus bikin Padepokan Patrap gitu? Iya, patrap itu bahasa Jawa artinya perilaku atau unggah-ungguh atau sopan santun. Jadi di sini belajar unggah-ungguh gitu Pak? Belajar inilah perilaku yang baik. Gitu. Gitu. Jadi bukan padepokan silat ya Pak? Bukan. Tapi banyak yang sowan ke sini ya Pak ya. Itu acara apa atau kegiatan apa Pak biasanya kalau ke sini? Ya biasanya di sini belajar untuk belajar untuk sadar Allah. Oh, belajar sadar Allah. Ya, itu yang memang kita kembangkan ya. Kalau banyak ihsan lah ya. Oh, belajar gitu. ihsan. Silahkan yang mau belajar sadar Allah. Ada di Maps ya Pak? Oh, ada. Padepokan Patrap Surakarta. Ya. Nanti bisa kumpul bareng teman-temannya Pak Setio Purwanto. Ya. Baik, untuk edisi kali ini seperti biasa terlebih dahulu kita ingatkan kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silahkan yang mau curhat kepada psikolog kita melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kemudian nanti siapa tahu Anda beruntung untuk mendapatkan voucher konsultasi psikolog gratis bersama Bapak Setio Purwanto. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngomongin satu hal yang mungkin Anda rasakan juga. Saya pernah merasakan soalnya. Jadi begini Pak, kita itu kerap merasa lelah meskipun sebenarnya tidak melakukan apapun. Nah, apakah sahabat TV 10 ini juga ada yang merasakan? Jadi kayak kurang tidur, padahal sebenarnya tidurnya sudah cukup. Nggak ngapa-ngapain Pak, tapi kok bawaannya lelah. Ini kenapa ini Pak? Kalau secara fisik nih, diagnosa dokter juga tidak ada masalah dengan kesehatan. Nah, tapi kok nggak ngapa-ngapain bisa lelah? Apa sebenarnya yang terjadi dari sudut pandang psikologi Pak? Kelelahan mental mungkin ya. Kelelahan mentalnya ya? Kelelahan mental. Jadi terlalu banyak berpikir bisa menyebabkan lelah. Terlalu emosional yang turun naik, yang ekstrim turun naiknya juga bisa bikin lelah. Jadi istilahnya apa Pak kalau dalam psikologi Pak? Fatigue. Fatigue atau ya kelelahan mental. Kelelahan mental. Ya, kelelahan mental itu ya efeknya itu tadi. Tidur tapi merasa nggak tidur dan merasa tetap ngantuk gitu loh padahal sudah tidur nggak ngapa-ngapain seharian Pak, rebahan aja tapi kok berasa lelah Nah itu karena itu tadi walaupun fisiknya tidak ngapa-ngapain tidak melakukan apa-apa tapi pikirannya jalan kelihatannya tidur pikirannya jalan. Karena kadang-kadang tidur itu kenapa orang-orang yang fatigue ini bangun tidur itu kok lelah gitu. Bangun tidur itu capek. Padahal harusnya kan bangun tidur fresh. Nah, itu bangun tidur itu lelah. Maka orang-orang yang merasa lelah, merasa fatigue itu kadang-kadang juga ada gangguan lain yaitu gangguan tidur atau insomnia. Jadi salah satu ciri insomnia itu bangun tidur itu merasa tubuhnya tidak fit, lungkrah gitu, dan dia merasa bahwa aku ini nggak tidur gitu, semalaman tuh aku nggak tidur, padahal ya tidur, tapi tidak berkualitas ya Pak. Tidak berkualitas. Nah itulah kelelahan mental, ya kelelahan mental. Itu biasanya kenapa saja Pak penyebabnya Pak? Kok bisa sampai pada titik kelelahan mental gitu loh? Iya, biasanya sih paling umum stres ya. Tetap ya, itu stres itu tetap penyumbang terbesar untuk kesehatan. Iya, stres ya. Kan stres itu kan memicu overthinking. Iya, pasti. Ya, stres itu memicu pikiran itu untuk berpikir terus dan dia akan selalu
tanya jawab gitu loh. Ini tanya ini jawabnya ini jawab tanya sendiri jawab sendiri. Nanti akhirnya takut sendiri gitu. Tanya sendiri takut sendiri. Ya. Loh, tapi itu ya sering Pak dialami banyak orang yang ya banyak yang merasa seperti itu. Nah, akhirnya kan ini kayak apa? Fisiknya nggak ngapa-ngapain tapi kan otaknya kerja. Nah, otak kerja itu kan memang butuh energi kan. Dia butuh energi yang memang untuk berpikir gitu. Akhirnya walaupun fisik nggak bekerja, tapi energinya tersedot di pikiran itu tadi. Akhirnya capek, lelah, nggak ngapa-ngapain kok capek. Energinya ya kesedot itu ya, tadi, kesedot bukan itu untuk tadi. Beraktivitas ya. Ya, nah kelelahan itu karena juga bisa disebabkan karena selain energinya juga adanya hormon-hormon stres ya, seperti kortisol gitu kan, membuat apa tegang gitu loh. Nah, membuat tegang itu kan, ya pikirannya tegang, akhirnya kan mengganggu yang lain. Coba pikiran tegang, bisa nggak tidur? Nggak bisa. Nggak bisa, padahal butuh badannya butuh tidur. Bahkan ketika tidur pun terjaga. Bukan terjaga, ketika tidur pun itu ada aktivitas otak itu. Mimpinya dikejar-kejar anjing lah, yang dikejar-kejar orang, pokoknya bisa jadi begitu ya. Nah, itu yang menimbulkan capek. Dan kayak berlari gitu tidur soalnya dikejar-kejar itu tadi sehingga bangun capek ya Pak. Nah iya capek. Dan selain itu juga kelelahan emosional ya, ketegangan emosi. Nah, ketegangan emosi itu bisa jadi karena pikiran yang tanya jawab tadi, ya kan, itu menyebabkan takut. Kenapa kok saya, misalnya nih, kenapa kok saya sakit? Wah, jangan-jangan aku nih mau mati. Jangan-jangan sakitku parah nih. Sakit parah nih. Nah, nanti kalau parah, nanti aku mati. Nanti kalau aku mati, aku belum siap amal ibadahku. Kalau aku belum siap amal ibadahku, nanti aku masuk neraka gimana? Kalau kamu masuk neraka, kamu nanti tersiksa loh. Aduh, aku tersiksa gimana? Wah, ruwet banget gitu ya. Wah, itu menyebabkan akumulasi ketakutan, muncullah namanya kecemasan. Jadi kumpulan dari berbagai macam takut-takut yang produksi pikiran tanya jawab tadi, akhirnya jadi kecemasan. Terakumulasi menjadi kecemasan. Nah, kecemasan ini akan memforsir energi psikisnya. Oh, kecemasan itu juga memforsir energi itu. juga ya? Munculnya ketegangan emosional. Oh, iya, ya, sudah kalau sudah itu bawaannya males, nggak mau ngapa-ngapain. Nggak ada motivasi juga, nggak semangat juga ya. Wah, itu. Nah, ini kalau dibiarkan juga efeknya buruk ya Pak, kalau terus berlanjut. Ya, kelelahan ini kalau tidak dicari solusinya, tidak diatasi, jadi masalah. Jadi masalah karena mengganggu yang aktivitas gitu loh. Mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu komunikasi, sosialisasi, dan lain sebagainya. Mengganggu kemampuan berpikir, mengganggu mudah marah, sensitif. Iya, marah. Karena efeknya kurang tidur tadi ya. Wah, kurang tidur, termasuk sulit tidur itu kan. Sulit tidur. Juga ini ya. Nah, apa sih sebabnya? Itu perlu dicari ya. Bisa jadi itu sebabnya itu karena banyak pekerjaan, bisa banyak tanggung jawab. Ya kan? Harus ngerjain ini selesai, ini selesai, ini selesai, itu kan? Deadline. Akhirnya kemampuan fisiknya dan psikisnya nggak kuat. Nah, akhirnya muncullah fatigue itu. Kemudian juga masalah-masalah keluarga, masalah-masalah rumah tangga, itu juga bisa menimbulkan problem. Atau masalah pribadi lah. Masalah pribadi itu memang orang ini tipe-tipenya tipe-tipe pencemas gitu. Wah, itu bisa menyebabkan. Atau dia memang sudah mengalami gangguan psikis, nah rentan terhadap. Ya, makanya hati-hati bagi kita yang punya faktor genetik, faktor keturunan. Faktor keturunan itu misalnya
paliknya, palik itu apa? Pamannya atau pokoknya ada dari keluarga. Ada dari keluarga, entah dari jalur ayah atau ibu yang cemas juga. Nah itu harus hati-hati menjaga. Itu lebih rentan, Pak? Lebih rentan. Jadi lebih rentan. Berarti potensi gitu loh. Potensi ya munculnya kadang-kadang tidak disangka gitu. Nah, hanya perkara sedikit aja sudah bisa memicu potensi tadi gitu. Nah, ada yang misalnya stroke, misalnya stroke ini kan berat ya, stroke. Kemudian stroke-nya ringan nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata itu bisa memicu potensi cemas yang sudah ada secara genetik gitu, karena dia nggak aware, nggak sadar, nggak hati-hati dengan potensi itu. Akhirnya muncullah kecemasan yang berlanjut. Nah itu menimbulkan kelelahan. Kelelahan mental efeknya ke kelelahan fisik pasti. Pasti. Oke. Karena energinya tersedot di psikisnya tadi. Nah, apakah ada di antara Anda juga yang merasa begitu, nggak ngapa-ngapain tapi kok lelah gitu? Perasaan tidur terus, bisa tidur malam tapi kok begitu bangun badan lemes, lungkrah, tidak bersemangat. Nah, nanti simak solusinya bersama psikolog kita. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda. Tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Sahabat TV 10, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Masih bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Nah, di kesempatan kali ini kita berbincang tentang fatigue ya Pak namanya. Tadi kalau dalam istilahnya psikologi itu adalah selalu merasa lelah atau kelelahan mental. Padahal sebenarnya kita tidak beraktivitas. Misalkan hari libur gitu, sebenarnya nggak ngapa-ngapain seharian, mager banget gitu. Tapi kok lelah gitu loh secara ini. Ya badan lelah gimana sih, lungkrah gitu ya Pak ya, nggak enak banget gitu. Nah tadi sudah disampaikan kelelahan mental salah satunya pikiran bisa, karena pikiran tapi tetap ininya sumbernya muaranya tetap stres ya Pak. Stres. Penyebabnya adalah stres. Iya. Lalu bagaimana kita harus mengatasinya Pak? Ketika kita merasakan bahwa sebenarnya sudah cukup tidur, sebenarnya juga fisiknya juga nggak ada masalah apa-apa secara kesehatannya itu. Tapi kok selalu merasa lelah, bagaimana kita harus mengatasinya? Solusinya apa ini, Pak? Ya, karena sumbernya stres, berarti memang stres ini harus diatasi ya, diatasi. Bahasa kerennya dikelola lah, pengelolaan stres. Tentu kita harus mengidentifikasi ini kenapa, sebabnya apa. Harus dicari sebabnya. Harus dicari sebabnya dulu. Masalahnya kadang kan nggak tahu sebabnya. Nah, itulah kenapa ada psikolog ya. Yang kesusahan untuk mencari penyebabnya. Nanti bisa diurai bersama psikolog. Diurai bersama saya ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu ya kan, oh ini karena pekerjaan, oh ini karena masalah keluarga, oh ini masalah hutang, oh ini masalah apalah gitu ya. Nah, kemudian cobalah untuk membuat sebuah katarsis. Katarsis itu bisa menjadi penurunan energi ketertekanannya itu loh. Jadi misalnya oh ini masalah ditulis saja, ini masalah saya itu berkaitan dengan ini. Oh ditulis ini, Pak. Ditulis. Menulis itu meringankan beban pikiran, karena kalau ditulis maka apa yang menjadi, kalau nggak ditulis kan itu akan keluar di pikiran. Tapi kalau ditulis itu tinggal dibaca aja gitu loh. Nggak dipikirin lagi. Nggak dipikiran, sehingga energi berpikir itu menjadi lebih hemat gitu loh. Hemat gitu. Energi ya. Hemat energi berpikir. Hemat energi berpikir gitu. Kalau sudah ditulis kan tinggal dibaca. Makanya tulis sedetail-detailnya gitu. Tapi itu sekali lagi bahwa ini buku rahasia ya, tulisan rahasia, jangan sampai diletakkan di sembarangan nanti dibaca orang bingung soalnya. Tulis gitu. Oh iya.
sehingga mengurangi beban pikiran. Itu salah satu teknik untuk mengelola stres. Kemudian juga bisa bercerita dengan pasangan, bercerita dengan teman, bercerita dengan sahabat, atau psikolog yang betul-betul sudah dididik untuk gembosi. Betul. Karena gini, kalau ke orang itu cenderungnya nanti, nun sewu nggih, ada yang menghakimi, ya nggak kalau cerita. Tapi kalau psikolog kan nggak ada ini ya, mendengarkan tanpa menghakimi. Ya, itu sudah inilah apa gitu ya. Menjadi satu teknik betul. Sudah dididik untuk memang bagaimana bisa membuat beban mental seseorang itu bisa lebih ringan. Ya. Nah, dan selain itu tentunya juga rahasianya itu kadang-kadang orang takut. Ya, banyak yang datang ke saya itu hanya ingin cerita. Sebab saya nggak tahu Pak, kemana lagi mau cerita ke orang tua nanti malah tambah masalah. Nambahi pikiran orang tua. Nah, iya loh Pak, cerita orang ke tua kan pasangan gitu juga ya. Nggak cocok gitu, nggak cocok artinya nggak sesuai kalau disampaikan ke pasangan. Ya, akhirnya psikolog jadi tempat curhat, jasa curhat. Ya, itu salah satu metode pengelolaan stres ya. Banyak hal sebenarnya katarsis itu ya. Bisa nulis cerita, melukis. Dari melukis pun bisa. Melukis bisa bagi orang yang memang bisa mengekspresikan emosinya melalui melukis, itu bisa gitu. Nah, itu apa namanya, harus dikelola, stresnya harus diketahui dulu. Nah, setelah itu ya cobalah untuk menghadapi hari-hari itu dengan rileks ya. Mungkin perlu belajar teknik relaksasi. Teknik relaksasi itu misalnya mengikuti nafas rileks. Nah, jadi kalau di Padepokan belajar ini juga Pak? Nah, belajar ini juga, belajar tentang relaksasi. Biasanya saya memberikan terapi mindfulness. Jadi saya terapi, setelah itu plong gitu loh. Jadi sebenarnya ketika rileks itu kan merilis semua. Ketika ada pikiran masuk, dia tidak terus merespon gitu kan. Oh, kalau posisi rileks itu berarti ada pikiran masuk, tidak langsung merespon gitu. Ya dibiarkan aja, seperti kita nonton TV lah. Oh, tampilannya baru ini, kita nonton aja rileks, gitu, santai gitu. Nah, itu membuat lebih apa? Dia punya manajemen, punya coping bagaimana cara menghadapi ketika muncul pikiran-pikiran yang selama ini mengganggu. Jadi yang selama ini mengganggu sudah tidak mengganggu lagi karena justru dia tonton. Masih muncul sih, tapi masih sudah muncul. Tidak mengganggu gitu ya Pak? Ya, gitu. Salah satu teknik mindfulness. Sebenarnya itu efeknya nanti ke relaksasi. Ya, relaksasi sehingga fatigue itu berkurang. Sebenarnya fatigue itu kan mengurangi energinya aja. Kalau di dalam kita mau menangani kelelahan mental itu, ya kan tadi kan sumbernya kan energinya ini habis untuk untuk pikiran, untuk perasaan, untuk emosional, dan tegang kan pasti. Nah, tegang. Misalnya muncul pikiran A, gitu langsung ini direspon, jadinya lelah. Padahal yang namanya pikiran itu kan menguras energi seperti itu. Kalau kita tonton ya nggak akan menguras, gitu. Termasuk emosi. Ketika emosionalnya itu naik turun, ya kita lihat aja gitu loh. Oh, ini sedang takut, oh ini sedang marah, oh ini sedang kecewa, oh ini sedang apa gitu. Sedih gitu, ditonton aja sehingga itu tidak menguras energi lagi gitu, sehingga tidak lelah walaupun pikiran dan emosi itu masih bergejolak ya, masih naik turun, tapi tetap bisa dihadapi dengan rileks. Kayak penonton aja gitu ya Pak? Iya, kayak penonton aja. Dan tentu relaksasi itu akan meningkatkan tingkat istirahat. Padahal orang fatigue itu butuh istirahat ya.
tapi tidak istirahat yang apa ya, yang pikirannya masih direspon gitu. Jadi istirahat, betul-betul istirahat, merelakan sampai pikiran dan perasaan itu bisa dia biarkan. Jadi betul-betul dia tidak merespon lagi. Terserah kamu mikir apa, terserah kamu mau merasakan apa, terserah, aku mau istirahat. Kalau mau istirahat, fisik dan mentalnya diistirahatkan. Sinkron dia gitu loh ya. Fisiknya tidur ya, psikisnya juga tidur gitu ya. Psikisnya tidur, meskipun pikirannya kemana-mana, tapi tidak direspon, biarkan aja. Ya, tidak direspon. Kemudian juga ini ya, kalau ada pekerjaan, ada tugas itu dibatasi dulu sementara ini. Gitu. Oh, ini juga perlu ya Pak? Ya, selain mengelola stres itu juga membatasi. Ya, karena kan semakin banyak tanggung jawab menimbulkan stres. Ya, mungkin sedang fatigue, sedang lelah mental, proyeknya ditawari ini, tawari itu. Semua gitu. Nah, itu tambah nggak selesai nanti. Kalau nanti ini efeknya sudah selesai, tawaran-tawaran itu bisa diterima. Karena kalau mengerjakan satu proyek, ya menyelesaikan tawaran itu, mengiyakan tawaran dan menyelesaikan. Kalau dia masih lelah secara mental, ya malah nggak maksimal kan menyelesaikannya itu. Nah, kemudian juga penting juga. Ya seperti hobi, ya olahraga ringan itu penting juga. Kemudian dari sisi makanan, ya makanan yang apa, yang bikin seger itu apa sih? Kulineran ya? Kulineran gitu loh. Nah kemudian selain makan, hobi, kemudian yang penting juga secara sosial ya. Jadi kalau bisa ada dukungan sosial gitu loh. Ya, ada support system. Ada support sistemnya gitu. Kalau orang itu dapat dukungan itu kan kayak semangat lagi. Ada yang nyemangatin. Ada yang nyemangatin. Oke, begitu. Semoga saja ini menjadi solusi ya Pak yang tengah merasakan hal yang sama, ya, misalkan mengalami kelelahan padahal nggak ngapa-ngapain. Nah itu tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Setio bisa coba diterapkan. Sebelum kita akhiri program kita edisi kali ini Pak, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10? Iya, kita akan selalu berhadapan dengan kehidupan yang tentu kadang-kadang tidak terduga, dan itu kadang-kadang tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Sehingga itu menimbulkan stres, sehingga pikiran, perasaan kita terjadi overload, overthinking ya, sehingga kita menjadi tegang. Dari situ kita perlu belajar untuk lebih rileks, yaitu ya biarkanlah pikiran mau berpikir, perasaan mau merasa seperti apa, sehingga energi itu untuk menanggapi itu tidak terkuras gitu loh. Tidak usah direspon pikiran-pikiran. Tidak usah direspon. Oke, itu tadi solusi dari Pak Setio. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Terima kasih ya Pak Setio untuk ilmunya. Yang jelas jika kelelahan yang Anda alami ini memiliki efek negatif terhadap kualitas hidup Anda, maka saatnya juga Anda berkonsultasi dengan psikolog untuk menemukan solusinya. Karena itu lebih baik. Selain itu juga terpercaya ya Pak, dijaga kerahasiaannya dan yang pasti tidak akan menghakimi Anda. Baik sahabat TV 10, saatnya kita undur diri. Saya Carla Ratna beserta psikolog kita Bapak Setio Purwanto menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.